Bagaimana respon Tuhan melihat kesalahan kita, kegagalan kita, itu akan berdampak kepada bagaimana kita bisa merespon ketika orang bersalah sama kita. Gagal, saudara, jatuh. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ada 3 alasan. Ini 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa. Ini untungnya saudara, keuntungan daripada pengampunan. Yang pertama adalah apa saudara? Karena Tuhan telah mengampuni kita berapa? Berulang-ulang kali. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita berulang-ulang kali di masa lalu, kita nggak mungkin ada di sini. Kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak minta ampun pun, kita minta maaf. Dia siap untuk tetap setia, tetap sabar kepada kita, masih tetap terima kita apa adanya. Tapi ketika kita mulai sadar, Tuhan aku salah di hadapan-Mu, basuh aku dengan darah-Mu, di situ kita terima. Itu alasan saudara, kenapa kita orang salah ya sudah. Yang kedua adalah, ya, karena kalau kita nyimpen, tidak ngampuni, saudara, maka kita hidupnya akan menderita sengsara. Karena apa? Kalau kita ngampuni, pasti kita nyimpen kesalahan orang. Kalau kita nyimpen kesalahan orang, hasilnya adalah apa? Hati kita penuh dengan apa? Kebencian, dendam, kepahitan. Yang ketiga, ini kan untuk ke depan. Saya mau beritahu lagi, kita pasti membutuhkan pengampunan Tuhan untuk di masa depan. Saudara masih butuh pengampunan dari Tuhan. Bagaimana respon Tuhan terhadap kesalahan kita? Saya tidak lagi sedang berbicara, oh kalau gitu kami bisa buat dosa terus, bisa salah terus, nanti kita diampuni. Bukan itu maksudnya. Orang yang sudah diselamatkan pasti adalah orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang punya rasa takut akan Tuhan, yang bisa menghormati Tuhan, yang ngerti, katakan amin. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tahu bahwa kita adalah debu. Kita bisa salah dalam perkataan, pikiran, perbuatan, keputusan-keputusan kita ambil. Dan kita tahu ini benar-benar melukai hati Tuhan. Di situ dengan rendah hati kita bilang, Tuhan ampuni saya. Saya mau nanya sama saudara, apakah Petrus berbuat salah, mengalami kejatuhan, jatuh dalam dosa, kesalahan, hanya sekali, menyangkali 3 kali, setelah itu tidak ada salah? Ada enggak saudara? Petrus yang akhir sudah jadi rasul pun masih melakukan, masih jatuh di tempat yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan apa? Dengan berlaku munafik di hadapan orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Galatia pasal 2, saya tegur itu si Kefas itu. Saya tegur karena dia berlaku munafik. Ketika rombongan Yakobus dari Yerusalem datang ke Antioquia, dia lagi sedang duduk makan sama orang-orang bukan Yahudi, orang tidak bersunat. Langsung dia mundur, seolah-olah tidak kenal. Enggak, aku enggak sama-sama. Karena memang budaya tradisi Yahudi, orang Yahudi tidak boleh duduk makan bersama dengan orang non-Yahudi pada waktu itu. Saudara, padahal sudah dijelaskan di dalam Kristus, tidak ada Yahudi dan tidak budak, orang boleh, semuanya satu dalam Kristus. Ditegur sama Paulus, kau ini munafik. Sehingga orang Yahudi mungkin munafik. Bahkan Barnabas, sahabat teman sepelayanan saya, jadi munafik juga dia, gara-gara kamu Kefas. Jadi Petrus pun, saudara, dia membutuhkan pengampunan Tuhan berulang kali, sekalipun dia adalah seorang